Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami-suami, banyak nggak di antara Anda yang baperan ketika istri Anda marah sama Anda? Bapernya ke bawah-bawa ke kantor, ke bawah media sosial, ke bawah ke suasana kerja. Nggak zaman lagi. Gimana caranya supaya nggak baperan? Let's check this one out. Yuk. Kang Hari, kenapa jadi ngomongin suami yang baperan dimarahin istri? Karena setelah PSBB lagi, kita jadi WFH lagi. Dan ketika WFH, banyak nih di antara kita, cowok-cowok yang lagi kerja, terus istrinya minta bantuan. Lagi mau rapat sama direksi, lagi mau rapat sama atasan minta laporan, tapi juga istri jadi snewon karena kitanya nyuekin anak kita yang lagi nangis, padahal itu butuh banget touch gitu. Rumah kita berantakan karena anak kita habis PJJ, habis main-main, terus kitanya masih harus fokus di laptop dan lain sebagainya yang bisa ngebuat istri kita kesel sama kita. By the way, teman-teman nanya, istri kita kesel sama kita itu karena seorang diri kitanya yang nyebelin, si harinya yang ngeselin, personalnya yang ngeselin, ataukah karena apa yang kita lakukan? Doingnya kita atau beingnya kita, gitulah bahasanya. Ternyata pasangan kita kesel sama kita not because of our being, tapi because of what we are doing. Teman-teman semuanya, dan itu urusannya bukan sama dia, urusannya sama kita. Kita lihat ya, ini kalau ada kurva nih, ini tuh prosentase, disebutnya value, nilai. Ini ada time. Terus ada yang namanya lurus terus nih, si nilai 100% terus, paling tinggi. Apa itu? Self-esteem. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? 100%, selalu 100%. Allah ciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk. Fi ahsani takwim, always 100, tidak terkait dengan kejadian, tidak terkait dengan 1, 2, 3 hal di luaran kita. 100% penghargaan diri kita perlu ada. Ada yang naik turun, set. Turun, naik, turun, naik, oh, set. Nah, ini apaan? Ini namanya self confidence, kepercayaan diri kita. Ini kenapa 10% misalkan? Ya karena kita belum ada pengalaman ngelakuin sesuatu, memerankan dalam peranan sebagai ayah, sebagai suami. Dulu di awal-awal ya masih 10%, tapi setelah semakin tahu, semakin ngerti, semakin punya experience, jadi makin lama makin naik. Kita yang kerja, pengalamannya makin lama makin naik, self confidence-nya naik. Kita yang bisnis, keahlian kita makin gape, self confidence-nya naik. Teman-teman semuanya, self confidence ini terkait dengan apa? Terkait dengan doing-nya kita, terkait dengan capability kita, kemampuan, terkait dengan keahlian kita, knowledge kita. Can you say it? Knowledge kita, terkait dengan experience-nya kita. Nah, yang pengen diomongin adalah ketika istri marah sama kita, dia tuh lagi nggak ngemarahin being-nya kita, guys. Dia itu lagi kesel sama yang kita lakukan. Kalau dia kesel sama yang kita lakukan, yang kecoak harusnya self confidence kita. Anjir, gue dimarahin. Kenapa gue dimarahin terus? Aduh, apa yang perlu gue lakuin? Apa yang perlu gue lakuin? Padahal dia lagi nggak ngomongin self esteem. Being kita jadi ngerasa direndahkan. Kita nggak lagi diakui sebagai imam. Kita nggak dilihat lagi sebagai pemimpin. Leadership kita hilang. Hey, it's talk about your being. Dan yang ngomongin kayak gitu siapa? Istri kita? Bukan. Itu self esteem kita tuh yang lagi hilang. Padahal self esteem kita nggak terkait dengan ini. Kalau istri lagi uring-uringan, wajahnya kayaknya mutung, dia diem, terus mukanya kelipet, terus bibirnya naik, terus kayaknya matanya ngeliat kayak gitu. Itu lagi nggak ngomongin self esteem. Bisa jadi nggak ngomongin ini, tapi ngomongin apa? Doing. Tanya, Beb, kelihatannya lo kesel banget, emang kenapa? Benci aku tuh sama kamu. Sabar. Tanya, bencinya kenapa? Being kah? Bukan. Lu tuh PHP.
Gue pikir gue tuh bakalan dibantuin ngajarin anak-anak selama PJJ. Anak kita tuh 3, banyak banget yang semuanya PJJ. Dan lu gak ngebantuin, lu cuma ngerjain kerjaan kantor doang. Habis kerjaan kantor lu beres, lu gak ngecekin PR-nya anak-anak, semuanya jatuh ke gue. Dia kesel sama duitnya kita. Terus tanya sama dia, tanya sama diri sendiri. Jadi gimana dong, apa yang perlu gue lakuin? Ya please lah, bagi waktu lah. Kalau kerjaan udah beres, liatin juga dong anak-anak kita. Ada kali lagi istirahat, bisa sebentar keluar dari kesibukan kantor, liatin PJJ-nya jalan apa enggak, sinyalnya bagus apa enggak, dia bisa ngejawab kuis apa enggak. Kan duitnya jadi beres. Marahnya dia jadi keluar, kita jadi tahu what should I do next. Teman-teman, satu tokoh yang bisa kita ambil kepercayaan dirinya luar biasa. Itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah dengar kan ceritanya? Umar dimarahi oleh istrinya dan diam aja. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Cerita ini punya berbagai macam versi. Yang pertama dari kitab Tanbin Al-Ghafilin, karyanya Abu Lais As-Samarkandi. Dan ada juga beberapa riwayat yang diambil dari Uqud Al-Lujain, buatannya ulama made in Indonesia yang tinggal dan wafat di Mekah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi di cerita ada tokoh yang disebutkan pada saat itu, Abu Zar Al-Ghifari. Kalau di nu.or.id itu Abi Abdillah lagi mau curhat sama Khalifah Umar karena udah mau cerai, kayaknya dimarahin mulu sama istrinya. Tapi ketika pas mau ngetok rumahnya Umar, kedengeran istrinya Umar lagi marah dengan suara lantang. Dan gak ada sanggahan, gak ada bantahan dari Umar. Diam aja. Karena gak enak mau ngetok, itu Abu Zar Al-Ghifari pulang. Dan karena sadar ada tamu, terus dipanggil, hey, dipanggil sama Umar. Sahabatku ada apa? Ya tadinya gue mau curhat. Tapi ngedengerin dia dimarahin, malu mau curhat, gak jadi. Teman-teman, Umar kenapa gak marah? Karena Umar nggak kepocel self-esteemnya, tetap 100% Asadullah Al-Faruq. Setan aja takut ketemu sama dia, tapi kalau udah ketemu sama istri, dia kenapa? Sadar banget, bukan beingnya yang lagi dimarahin sama istrinya, tapi barangkali bisa jadi doing. Dan itu nggak ngurangin penghargaan dia sama dirinya sendiri. Dan Umar berkata, cukup istriku membuat aku tenang dari yang haram aku lakukan, itu sudah cukup bagiku. Di beberapa riwayat, istriku sudah melahirkan, sudah ngeberesin rumah, udah capek, yang kayak gitu-gitu mah ya udahlah, aku dengerin aja. No more baper-baper abis dimarahin. Yang ada apa? Kerjaan kita makin lama makin keren, makin bagus. Kenapa? Karena kita nggak baperan, komunikasi kita di rumah makin lama makin bagus. WFH itu blessing buat kita. Saya Harif Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.